Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini, sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat rohnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan. Pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa. Di antara doa selamat itu kan ada, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Jika kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati.
Nih barangkali malaikat maut gemes banget nariknya lu bajingan. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita. Makanya bagus itu. Kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan kita sering dibaca, ya Allah, tapi sekali dia datang mengetuk pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Khatimah. Kan ada dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Hadirin, mohon agar oleh Allah apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali ruh akan karena dia tidak dengan jasad. Bagaimana kehidupan sesudah mati, alam kubur gelap, alam akhirat yang gelap, sehingga sang malaikat maut datang menjadi nyawa. Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini, maka tinggallah kerjanya sang cuma menumpuk dosa, ditangisi gembira, oleh bahagia, semua yang kita tinggalkan dosanya, sehingga segan berpisah dengan seluruh kehidupan putrinya ini. Fatimah, sehingga ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi dalam kehidupan, beliau berkata kepada anaknya, Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Tidak ada tempat lari dari dia. Yang datang dalam ayat lain Allah jelaskan, itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia, yang memisahkan kita dengan seluruh saja yang kamu berada dalam benteng yang paling tangguh sekalipun. Maut manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh menjemput, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, bagaimana istri menangis, datang menjemput kita bersedih, teman-teman merasa kehilangan, dia menangisi jasad. Sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Israil namanya, sebagaimana mestinya dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa dalam kembali suasana macam begitu. Di akhir kehidupan dunia, sutra dalam berhadapan dengan sakaratul maut, kain yang Samarinda, sepatu yang manusia, beli atau Beltoni, dalam 2 jam tangan besar, yang Rolex, kendaraan yang serba mewah. Pertama yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul 3 lembar itu saja lagi. Baik setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, berpisah dengan jasadnya, menyolatkan kita, kelihatan dia seperti dengan 4 takbir, mukanya cerah, diiringi dengan doa. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik, meninggalkan yang sempat istri, suami, ada yang sempat baca tanah air, bahkan alam dunia ini. Nemui orang yang mau mati seperti itu, selamat tinggal. Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat yang baik, saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan dengan baik perbuatan saya dalam kehidupan. Dicabut ruhnya perlahan, manakala upacara pelepasan selesai sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah. Rasulullah orang sallallahu alaihi wa ala millati Rasulillah, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut ke tempat peristirahatan terakhir, katanya mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya kembali lah kita, seraya berdoa, ke Hongkong lah kita, mudahkan saya ke tempat-tempat tamasya yang indah. Beliau juga yang mengatakan bahwa perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter, diusung orang kita, diantarkan orang banyak, kita diajarkan doa manakala sampai ke atas yang telah ada. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil, diturunkan kita ke liang lahat, ya Allah, dibaringkan, mudahkan saya di dalam gumpalan tanah akan jadi bantal kita, muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Ini keluar dari jasad, setelah itu mata ditutup yang masih mengikuti ruh itu, liang lahat kita dengan kain. Kadang-kadang ada yang matanya terbelah, masih belum sempat ditutup, terbuka dengan tanah, mengikuti ruh itu keluar dari jasad. Orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi adapun kita. Golongan kedua, tapi ketika jasad berhadapan dengan sakaratul maut, mendapatkan su'ul khatimah. Coba jelek di penghabisannya, kalau sudah ditinggalkan ruh 3 hari sekaratnya sudah setengah mati, ya mayit siapa yang lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Lalu bila upacara pemakaman selesai, mati, maka berusaha, ada yang lagi di tempat ngadu ayam, para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing, ada yang lagi di tempat pelacuran, maka masuk kita ke alam kehidupan, ada yang lagi megang botol minuman yang disebut alam barzah,
atau alam kubur. Barangkali malaikat maut apa selesai hidup sampai di situ? Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut. Setelah yang mengantar kita pulang, tidak ada pintu tempat kita lari. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, dia memang tidak pernah kita undang. Seseorang sudah diletakkan di sekali dia datang, lalu yang mengantar kembali kekuatan apa yang bisa menolak? Maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompah apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali datang dua malaikat karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur dengan pertanyaan-pertanyaan gelap yang kalau bisa dijawab dengan betul, lantaran bingung lalu jadi takut. Dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang jawaban dia kerjakan di dunia ini. Tenanglah kau di sini, kerjanya cuma menumpuk dosa. Tidurlah kau di sini, bahagia tertawa di atas tumpukan dosanya. Orang yang baik-baik di alam kuburnya berpisah dengan seluruh kehidupan ini, nikmat kubur. Sehingga jadi masa penantian yang lama yang ditakutkannya benar dalam kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Tidak ada tempat jadi kalau lari dari kiamat umpama masih 1000 tahun dalam lagi, ayat lain Allah jelaskan kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat naumatal arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin dalam benteng yang paling bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa, pasti akan datang. Iya, kata anak sekarang endah aja udah. Nah, bagaimana begitu melusin pagi kata lakinya malam kita. Sebentar bener ya Neng. Bila datang sebentar dia, betul katanya malam. Ya tentu saja tidak pencabut nyawa. Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh hendak mengambil dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Dalam suasana macam begitu, di orang kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat dalam dua bagian besar. Maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam dengan husnulnya hari kiamat. Ibarat maling ayam tertangkap, sehingga pada saat dia berpisah dengan jasadnya, kan begitu kan? Dia seperti senyum. Ada maling ayam nggak di sini? Mukanya cerah. Itu yang nyaut tadi pengalaman. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Belum ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat Bayron, menjadi sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka. Juga ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Tapi sungguh pun perlahan-lahan Zaid bin Sabit ceritanya sakit. Satu hari kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Dikala beliau sedang berhadapan dengan sakaratul maut, tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air. Rasulullah jatuh, lalu mengusapkannya ke muka beliau. Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Allah, rupanya di kebun itu dalam menghadapi ada kuburan tua 5 atau 4 beliau kuburan." Juga yang mengatakan bahwa Rasulullah lalu bertanya, sakaratul maut, saudara-saudara ada yang tahu nggak ini kuburan siapa? Kali bacokan nggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Sehingga ini penghuni kuburnya lagi bisa diajarkan doa. Di antara doa selamat itu kan saya mohon kepada Allah mahawin supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya, ya Allah, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Ketika ruh ini keluar dari jasad, dari Zaid bin Sabit, mata masih mengikuti ruh itu kehidupan di alam barzah. Jika kadang-kadang ada yang matanya terbelah, kalau yang matinya dikuburin terbuka terus. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, keluar dari jasad, dibakar di medan perang, hilang nggak ketahuan kemana jenazahnya. Manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul dalam lautan direndam jelek kan cuma habisannya. Logika kita sekaratnya sudah setengah mati. Tidak ada perbedaan orang mati di kubur jelek juga di akhirnya mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji, atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya. Ada yang lagi megang mereka tetap masuk ke alam barzakh namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh tempat ngadu ayam sebagai sumber kehidupan. Ada yang lagi di tempat pelacuran, dia tetap ada.
mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, atau mengalami kepedihan dan penderitaan. Barangkali malaikat maut tergantung kepada amalan saudara-saudara hadirin dalam yang saya hormati di dunia ini. Datangnya memang tidak kita harapkan. Dalam Yasin tadi kan jelas, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Yang menghidupkan mereka yang dikubur dia di dasar lautan, kita mereka yang dibakar sampai jadi sekali dia datang menghidupkan ialah Allah yang apa yang bisa menolong mereka dulu pertama kalinya. Dia sebuah tanda seru. Jadi kalau sudah ada aslinya kehidupan, ya tentu tidak perlu contoh. Apa yang menyebabkan orang takut akan sangat mudah. Pertama barangkali karena orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzakh sekarang ini, alam kubur gelap, alam akhirat gelap, kubur bisa mendapat azab lantaran bingung bergantung amalan mereka dalam kehidupan. Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Dalam kerjanya cuma menumpuk dosa, dan Sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat tertawa di atas tumpukan dosanya. Orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, benar dalam menghibur dia. Malahan dikatakan bagaimanapun orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya dalam ayat lain Allah jelaskan, dunia ajmainama takunu, siapa kamu di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, dimana saja kamu berada dalam benteng yang paling tangguh yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia, pasti saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Nah, sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di bila datang dia, bayangin deh, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Israfil namanya di dunia. Kalau kita mengambil di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak nggak? Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul mautnya gelap, yang nemenin jelek nggak keturunan. Dalam dua bagian besar. Pertama yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah. Lalu bagaimana tempat baik di akhirnya arwah yang sudah kembali menghadap Allah yang berpisah dengan jasadnya, macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Roh itu ada yang sempat azan, yang setelah pisah dengan ada jasad, yang sempat baca Quran, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baiknya para nabi dan para malaikat rasul. Maut datang menjemput mereka a'la iliyin juga dengan baik-baik, tempat yang tertinggi, dicabut ruhnya perlahan-lahan nabi, tapi sungguh pun perlahan-lahan rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi'ala iliyin, kecuali kalau Allah menghendaki. Itu hak prerogatif Allah, dengan sakaratul maut. Adil kalau Allah melakukan itu. Diceritakan ini mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, masuk bolongan, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, ya Allah, para nabi saya dalam menghadapi sekarat ini. Lalu beliau juga ada yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan sehingga kebun-kebunan surga. Kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada para syuhada orang-orang yang mati syahid gugur membela agama, ya Allah. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Ketika syuhada ini keluar dari jasad membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid, masih mengikuti ruh. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah, sempat ditutup, terbuka terus. Klimaksnya kalau orang mati syahid keluar dari jasadnya. Tapi pahlawan belum tentu surga. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut apa yang dibelanya, dan pemerintah model mana yang dibelanya, jelek di penghabisannya. Di negara-negara komunis misalnya, sekaratnya sudah banyak nggak pahlawan, lalu jelek juga di akhirnya mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga enggak? Kalau pahlawan komunis masuk surga, ada yang kita lagi kebagian kapling di surga barangkali mati. Inilah beda. Ada yang lagi di tempat dengan orang mati syahid mati.
ada yang lagi Kemudian megang ada botol pula minuman keras. roh itu yang tertahan di pintu surga. Nih barangkali malaikat Tertahan maut di pintu surga. Saudara-saudara Ini hadirin yang saya seperti hormati, tadi, orang yang mati syahid datangnya memang tapi tidak masih kita ada kaitan harapkan di yang dunia. namanya maut. Tapi Rasulullah sekali pernah dia ditanya datang, orang, ya tidak Rasul, ada. Kalau pintu saya tempat maju ke kita medan lari. perang bela agama, mati syahid, apa saya Dia masuk memang surga? tidak pernah Ya, kita undang. masuk surga. Tapi Kecuali sekali kata dia Nabi, datang kalau masih punya mengetuk utang. pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Tertahan di pintu surga. Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Ada pula roh itu yang tertahan. Apa yang di menyebabkan alam orang takut kuburnya. mati? Pertama barangkali ini karena dia Umumnya, tidak tahu seperti tadi itu bagaimana kehidupan Ada sesudah mempunyai mati, dosa, mempunyai alam kesalahan kubur gelap, sehingga alam akhirat gelap, merasakan azab kubur. sehingga dia bingung. Lantaran bingung, ada juga lalu roh jadi itu yang takut. tertahan di permukaan bumi. Yang kedua, boleh jadi Mereka oleh yang bayangan-bayangan bayangan selalu dosa yang menumpuk pernah dia dosa-dosa kerjakan yang di dunia besar. ini. Kerjanya Meninggal cuma menumpuk sebelum dosa. keburu Dia untuk gembira, bertaubat. bahagia, tertawa di atas tumpukan Saudara dosanya. hadirin yang saya hormati, Merasa segan berpisah dengan seluruh inilah yang kehidupan kita ini. khawatirkan. Sehingga boleh jadi Sebab maut adalah jikalau sesuatu pada saat yang roh sudah ditakutkannya datang, benar dalam jikalau kehidupan. saatnya roh datang berpisah Tapi dengan bagaimanapun jasad, takutnya, menemukan tidak sakaratul ada maut, tempat lari dari saat dia. itu Taubat sudah dalam tidak ayat akan lain ada Allah gunanya jelaskan, lagi. masuk ke alam Ainama kubur, takunu mendapat azab yudrikumul maut sampai walau kuntum datangnya fi hari burujin kiamat. musayyadah. Berapa lama di azab Di mana alam kubur saja ini? kamu berada, menunggulah dalam kita benteng yang paling sampai tangguh datang sekalipun. saatnya kiamat. Pasti Nah, akan saudara-saudara, datang menjemput. Apa Amin. tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia Nah, akan datang? Bagaimana bagaimana caranya hal maut ihwal datang manusia menjemput pada saat kita? terjadi kiamat? Bagaimana Bila alam ini, datang bagaimana dia, perhitungan di padang mahsyar? Sang malaikat Insya pencabut Allah nyawa, malaikat akan saya Israel ungkapkan namanya, pada bagian kedua hendak dari ceramah mengambil ini. roh kita. Insya Allah kita Dalam suasana macam begitu, akan lanjutkan di pembicaraan akhir ini kehidupan dunia, sampai kepada dalam terminal berhadapan dengan paling sakaratul akhir, maut, surga dan neraka. Terbagilah manusia. Inilah saja dalam pertemuan pertemuan kita kita besar pada kesempatan kali ini. Pertama yang Terima kasih menghadapi banyak atas sakaratul segala maut itu perhatian. dengan husnul Mohon maaf atas segala khatimah. kekurangan. Wabillahi taufiq Baik wal di hidayah. akhirnya, Wassalamualaikum sehingga pada saat rohnya warahmatullahi berpisah dengan wabarakatuh. jasadnya,